Saudara Saiful, Ketua GP Ansor yang turut hadir pada kesempatan ini, dan juga Ketua PGLII atau Ketua Sinode yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan pimpinan Gereja Betel, dan juga Ketua PGLII atau yang mewakili, dan Ketua PIKI atau yang mewakili, dan PP GMKI dan PP Gempak, Ketua Bakindo, Bung Dewe dan jajarannya, dan Ketua DPP Gemah Budi, dan Ketua DPP Gemah Ketua DPP Gemah Mataru Anwar, dan Ketua PT GPII, serta tamu dan lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami pada momentum perayaan Paskah dan Dies Natalis Garki ini, kami ingin menyampaikan sedikit pidato. Saudara-saudari dari Garki, hari ini mengadakan perayaan Paskah sekalian dengan perayaan Dies Natalis Garki. Saudara-saudari, hari Paskah sebagai penanda kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, di mana tidak ada sumber ketakutan terbesar makhluk yang hidup di dunia ini selain terbebas dari rasa takut akan kematian. Setiap raja-raja yang berkuasa menjadi makhluk mulia yang tidak tertandingi, dihormati oleh jutaan hingga miliaran populasi manusia di muka bumi ini, baik dari zaman penciptaan manusia hingga memasuki era milenium di hari ini. Mereka semua tidak akan bisa bebas dari rasa takut akan kematian. Sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang diperintahkan oleh penguasa Romawi di Yerusalem, ada banyak pengingkaran terhadap ketuhanan Tuhan Yesus. Namun setelah peristiwa penyaliban tersebut, mujizat yang lahir setelah kematian yang ditandai dengan hadirnya kebangkitan membuat orang-orang Romawi dan Yahudi yang sebelumnya tidak percaya dengan Tuhan Yesus kemudian berbondong-bondong menjadi orang-orang yang percaya dan mengimani ketuhanannya. Setiap raja yang agung, para saudagar yang kaya raya, para kesatria pemberani, hingga ke masyarakat biasa menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus pada masa itu dan menjadikan mereka percaya akan ketuhanan Tuhan Yesus. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Alkitab dan terus menjadi lentera yang menyinari peradaban umat manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan terus dirayakan sebagai hari suci yang membebaskan manusia dari seluruh dosa, darah dan daging di dunia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Alkitab, sebab inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan atas dosa-dosa mereka. Atau dalam Matius pasal 26 ayat 28. Dimensi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sejatinya menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia yang selalu serakah dan tamak akan kehidupan di dunia. Seluruh kerajaan, seluruh kejayaan, kekayaan, kekuasaan,
ketenaran, kebahagiaan, kedamaian yang dikehendaki dan diimpikan oleh umat manusia akan sirna begitu saja ketika kematian menghampiri hidup mereka. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada umat manusia bahwa dirinya yang hadir sebagai manusia yang mewakili darah dan daging di muka bumi, merelakan pengorbanan dirinya untuk dibunuh di tiang salib. Namun kematian yang menjadi sosok menakutkan itu hanyalah bentuk kasih Tuhan yang nyata kepada umat manusia, di mana Tuhan tidak menolak datangnya kematian atas darah dan daging itu, melainkan menjadikan darahnya yang suci sebagai penebus dosa-dosa manusia sesudahnya. Bagi Tuhan Yesus, kematian hanyalah bentuk kasih, bukanlah hal yang menakutkan. Bahkan raja-raja yang berkuasa sekalipun harus tunduk pada kematian. Bagi mereka yang percaya dan mengimaninya, keselamatan akan menyertai mereka selama hidup di dunia yang fana ini dan memberikan mereka kekekalan dan keabadian hidup yang sejati di sisi Tuhan. Saudara-saudari, refleksi pasca bagi umat di Indonesia. Umat Kristiani yang hidup dalam bingkai kebinekaan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah dasar kehidupan bernegara tidak diragukan lagi menjadi fondasi nyata dan kuat terhadap cita-cita pendirian negara. Di masa lalu, ketika era penjajahan terjadi, umat Kristiani Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam perumusan cita-cita negara yang merdeka dan ikut berkontribusi terhadap terwujudnya kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan dicapai oleh bangsa yang besar ini terus dipelihara dengan aneka ragam budaya dan tradisi yang terus dipertahankan hingga hari ini. Pencapaian telah dirumuskan dalam keberagaman, toleransi, dan secara bersama-sama membangun negara tidak terlepas dari contoh pengorbanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat Kristiani di Indonesia. Saudara-saudari, gereja sebagai salah satu pilar umat Kristen Indonesia terbukti banyak berperan dalam proses integrasi dan akulturasi makna budaya Indonesia dengan nilai-nilai kekristenan. Tradisi bakar batu yang diselenggarakan oleh umat Kristen di tanah Papua sama berharganya dengan tradisi umat Kristen di tanah Batak dan di tanah Dayak dalam menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar dalam sendi-sendi kehidupan umat beragama di Indonesia. Demikian pula terhadap ratusan hingga ribuan kebudayaan asli Indonesia yang tumbuh bersama menjaga nilai-nilai keindonesiaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, dalam kekristenan tidak ada benturan peradaban kebudayaan dalam kebinekaan di Indonesia, karena sejatinya darah Tuhan Yesus telah menghapus seluruh penghalang duniawi yang menjadikan kita semua sebagai makhluk yang terselamatkan melalui pengorbanan dirinya dalam kematian di kayu salib. Sesungguhnya setan pun takut akan kematian dan memberikan provokasi kepada penguasa Romawi untuk meruntuhkan keimanan umat Kristen pada saat itu, untuk meninggalkan keimanan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan hampir saja mereka percaya dan tersesat dengan proses penyaliban Tuhan Yesus. Namun setan pada akhirnya dapat dikalahkan dengan kebangkitan yang menandai berakhirnya dosa-dosa manusia. Setelah fase kebangkitan tersebut, seluruh umat manusia mendapatkan keberkahan dan pengampunan, termasuk di hari ini dalam kehidupan kebangsaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sepenuhnya mendapatkan rahmat dan kebaikan Tuhan. Dalam dimensi kebangkitan Tuhan Yesus yang menghadirkan prospek kebaikan bagi umat manusia yang pada awalnya merupakan gambaran tragedi dalam kancah mata manusia. Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tanah itu, tanah Papua, mengharapkan
kebangkitan dari banyaknya tragedi kemanusiaan yang datang silih berganti sebagai akibat dari ketidaktahuan para pemimpin nasional akan pentingnya menghasilkan kedamaian di tanah Papua. Kami sebagai umat Kristiani yang percaya terhadap ajaran Tuhan Yesus perlu mengingatkan kepada para pemimpin nasional untuk tidak menodai kesucian tanah Injil di tanah Papua dengan pertumpahan darah, di mana proses militerisme yang berkepanjangan tidak akan menjadi solusi nyata bagi perdamaian di tanah Papua. Sebab leluhur di tanah Papua telah mengimani ajaran Tuhan Yesus, dan tentunya Tuhan Yesus telah menjaminkan keselamatan atas setiap nyawa di atas tanah Papua. Setiap noda darah yang tertumpah di atas tanah Papua menjadi darah suci yang akan memantik kemarahan Tuhan, dan pada akhirnya semua tujuan baik yang direncanakan oleh pemimpin nasional tidak akan pernah mencapai konsensus yang baik. Ratusan triliun yang telah digelontorkan tidak akan mendatangkan kebaikan apapun selama harkat dan martabat orang-orang beriman di atas tanah Papua terus menjalani kehidupan yang sulit dalam teror peperangan. Maka dari itu, momentum Paskah ini dapat menjadi pengingat kepada kita semua untuk kembali ke jalan kebaikan dan merestorasi seluruh pendekatan kekerasan yang pada akhirnya tidak mendatangkan kebaikan apapun di atas tanah Papua, dan khawatirnya mendatangkan malapetaka bagi kepentingan negara secara luas. Dalam momentum Paskah ini, kita dapat belajar bahwa pengampunan Tuhan itu mahal luas. Maka dari itu pendekatan non agresif, non kekerasan, memanusiakan manusia, memasuki era baru pendekatan ajaran cinta dan kasih Tuhan dapat mewarnai setiap kebijakan bernegara di atas tanah Injil tanah Papua. Biarkan kebaikan mengalahkan keburukan, biarkan cinta dan kasih mengalahkan amarah murka, dan bahkan Tuhan sekalipun mengizinkan dirinya untuk merasakan derita dari pengorbanan darah dan daging untuk mencapai pengampunan dosa-dosa bagi umat manusia yang dicintainya. Saudara-saudari, refleksi Paskah dalam HUT Gamki tahun ini merupakan salah satu pelopor gerakan kepemudaan Kristen Indonesia yang telah hadir sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, panjangnya gerakan peloporan Gamki diminta pada tahun 2023 ini telah mengenapi masa pengabdiannya sekian puluh tahun, lebih dari 1 abad. Maka sudah sepantasnya Gamki menjadi organisasi kepemudaan Kristen Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah Keindonesiaan. Gerakan pelayanan yang dikomandoi oleh gereja dan juga mengilhami seluruh agenda kerja Gamki secara nasional dalam melewati tantangan yang berat di masa awal pandemi 2019-2023, di mana ini merupakan masa-masa kepengurusan dari Gamki yang terpilih hasil Kongres ke-11. Masa-masa yang sulit itu menjadi tantangan yang memperkuat gerakan Gamki untuk terus mereformasi diri menjadi gerakan yang mengakar dan mengayomi seluruh denominasi gereja yang ada di Indonesia. Tantangan di masa pandemi pada akhirnya bisa dilewati dengan banyaknya pencapaian organisasi dan peran nyata Gamki bersama-sama pemerintah dalam menyukseskan agenda nasional untuk memperkuat kohesi sosial umat untuk bersatu menghadapi pandemi global yang begitu masif terjadi di semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, momentum Paskah tahun 2023 ini senafas dengan tema yang telah ditetapkan secara nasional. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, yang merupakan buktilan dari firman Tuhan
atau dalam Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Tentunya memberikan makna spiritual kepada umat Kristen untuk sekali lagi memperkuat keimanan akan kekuasaan Tuhan yang membawa terangnya dunia dari masa kegelapan dan rasa takut, sebagaimana Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dari masa kematian di tiang kayu salib. Kebangkitan Tuhan merupakan penghiburan terhadap umat yang beriman dan memberikan hadiah kepada umat manusia atas penebusan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini tentunya merupakan penggambaran sempurna. Ini tentunya merupakan penggambaran sempurna terhadap nilai keimanan yang akan memperoleh kekekalan dan kemuliaan sejati sekalipun menghadapi masa-masa sulit dan mencekam. Kami seharusnya berdiri pada sisi terangnya saat Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada umat Indonesia limpahan rahmat dan rezeki yang melimpah, keuntungan geografis yang terkadang membuat iri banyak bangsa dan negara lain di belahan dunia manapun, sehingga sekeras apapun masalah dan tantangan yang dihadapi oleh umat Indonesia harus dimaknai sebagai bentuk upaya Tuhan memperas potensi umat Indonesia untuk menghadirkan kebaikan bersama yang diupayakan dengan kesadaran yang sama. Tentunya jalan-jalan kebaikan telah ditetapkan atau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 yang dibimbing dengan ajaran kemuliaan dalam Alkitab, upaya manusia Indonesia yang harus menempuh jalan-jalan kebaikan itu agar menjadi kebaikan yang dirasakan secara nyata. Legasi Komisi Ketua Umum PKK 2019-2023 dalam kepemimpinan periode kepengurusan PKK 2019-2023 yang dikomandoi oleh kami sendiri dalam organisasi yang dilakukan secara ekstensif dan setia pada cita-cita pendirian organisasi untuk menjadi organisasi kepemudaan yang siap menanggapi tantangan zaman dan perubahan yang selalu dihadapi di setiap etapa kehidupan berbangsa dan bernegara. PKK telah berhasil melakukan agenda strukturisasi kepengurusan hingga ke daerah-daerah di seluruh penjuru Nusantara tanpa terkecuali. Era kepemimpinan PKK saat ini telah berusaha mengkonsolidasikan kekuatan kaderisasi kepemudaan yang bekerjasama dengan semua elemen gereja yang ada tanpa memandang perbedaan latar belakang denominasi gereja yang memang menjadi kekayaan kasana gereja di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam filosofi gerakan yang menjunjung tinggi uniformitas dalam gerakan ekumene gereja-gereja di Indonesia. Oleh karena itu, senada dengan makna kebangkitan dalam perayaan Paskah di tahun 2023 ini, kami sebagai Ketua Umum PKK mengajak seluruh kader gereja bersatu dalam gerakan kepelaporan ganti untuk secara bersama-sama dengan keinsafan pikiran dan tekad yang satu untuk menyongsong agenda kebangkitan gerakan kepemudaan Kristus Indonesia yang terus menghadirkan solusi dalam kehidupan keumatan dan tentunya berkontribusi terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagi Ketua Umum PKK setelah terpilih dan dilantik pada periode kepengurusan 2019 yang lalu, telah menetapkan 12 agenda utama yang secara kolektif telah dan sedang dikonsolidasikan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama dalam membangun hubungan kemitraan strategis dengan cabang-cabang kekuasaan dan pemerintah secara nasional maupun terhadap lembaga-lembaga kekuasaan internasional antara lain. Pertama, menjadikan gereja sebagai pusat gerakan dan pemersatu umat. Dua, menjadikan pemuda Kristen sebagai role model moral, publik, dan keteladanan.
Tiga, menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi menuju persatuan, keadilan, dan pemerataan akses pembangunan di Indonesia. Empat, menjadikan tanah Papua sebagai tanah Injil yang damai dan adil. Lima, memperkuat implementasi konkret kebebasan beribadah, termasuk mendirikan rumah ibadah di seluruh penjuru Nusantara. Enam, komitmen perlindungan terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, dan HAM di Indonesia. Tujuh, penguatan birokrasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Delapan, jaminan konstitusi terhadap praktek negara hukum. Sembilan, Indonesia dalam percaturan politik internasional. 10. Jaminan perlindungan terhadap hutan tropis di Indonesia. 11. Dukungan konstruktif dan aktif atau tidak pasif terhadap pemerintah. 12. Indonesia dalam perspektif pandemi COVID-19 atau politik negara di masa pandemi. Tentunya semua tujuan pencapaian yang hendak dicapai dalam organisasi sebagai apapun tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan semua kader yang terlibat, khususnya keterlibatan umat gereja di seluruh pelosok Indonesia, dan tentunya terus menentukan setiap gerak upaya terhadap kekuasaan Tuhan untuk mencapai tujuan dan cita-cita mulia dalam menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Indonesia dan mencapai kemaslahatan bagi seluruh warga dunia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah menetapkan firman-Nya dalam peristiwa kebangkitan tanpa ada keraguan atas kemahakuasaan Tuhan. Maka dari itu, sebagai umat Kristen yang percaya, terkhusus kepada seluruh fungsionaris KAMKI dimanapun berada, pentingnya untuk memantapkan keyakinan setia terhadap tujuan kebaikan atau termasuk visi organisasi agar negeri Indonesia yang kita cintai ini dapat menghadirkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan tentunya menjadi rumah bagi semua umat yang mencintai kebaikan kita semua. Selamat merayakan Paskah, selamat merayakan Paskah Kristus dan Dies Natalis KAMKI 2023. Orang Labora, cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, KAMKI terus berpelayanan, KAMKI terus berkarya, bangga berKAMKI, wah wah, matur nuwun, horas, yahoo.